Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait cara agar kita bisa lebih tampil dengan percaya diri. Nah, salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjadi lebih berkualitas itu adalah seseorang yang memiliki yang namanya self confidence atau memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, seseorang yang memiliki rasa percaya diri, maka ia akan mampu merasa yakin dengan kemampuan dirinya, dan karena rasa yakin akan kemampuan dirinya tersebut, dia dapat tampil atau melakukan sesuatu dengan baik. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri itu justru sangat dibutuhkan daripada hanya orang yang pintar. Maksudnya gini, banyak orang yang pintar tapi mereka akan gagal ketika mereka itu tidak memiliki yang namanya kepercayaan diri. Jadi seseorang yang memiliki kepercayaan diri, ini menurut saya, seseorang yang memiliki kepercayaan diri itu lebih baik daripada orang yang hanya pintar saja. Jadi gini, orang yang pintar tetapi tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, mereka akan sulit untuk mengeksistensikan dirinya. Dan ketika mereka sulit untuk mengeksistensikan dirinya, mereka akan sulit untuk menggapai yang namanya sebuah kesuksesan. Pun sebaliknya, ketika seseorang itu biasa-biasa saja, tidak memiliki kepintaran yang berlebih, tapi mereka mampu tampil dengan percaya diri, maka orang yang mampu tampil secara percaya diri ini akan lebih mudah mengeksistensikan dirinya. Dan ketika mereka mudah mengeksistensikan dirinya, mereka akan mudah mencapai yang namanya kesuksesan. Jadi kuncinya adalah pada bukan seberapa cerdas orang, bukan seberapa pintar orang, tapi seberapa percaya diri orang tersebut pada kemampuan dirinya. Itu kuncinya. Nah, jadi yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah bagaimana cara agar kita bisa tampil lebih percaya diri. Ada tiga cara yang dapat kita lakukan untuk bisa tampil lebih percaya diri. Yang pertama itu adalah cari penyebab mengapa kita itu tidak percaya diri. Nah, mungkin kan ada suatu titik tertentu di mana kita merasa kita itu tidak percaya diri. Nah, di sini kuncinya. Ketika ada perasaan tersebut, kita cari tahu tuh. Kita cari tahu penyebab mengapa ada perasaan tidak percaya diri tersebut. Apakah kita tidak percaya diri karena penampilan, karena masalah penampilan, ataukah karena masalah materi, atau masalah pendidikan, atau karena masalah status sosial? Penampilan itu misalnya kan harus menggunakan barang tren dan sebagainya. Kemudian untuk materi itu seberapa kaya orang tersebut. Kemudian untuk masalah pendidikan itu masalah gelar kan, S1, S2 atau S3. Kemudian untuk masalah status sosial itu pangkatnya di lingkungan sosial itu seperti apa. Nah, itu mungkin hal-hal yang mempengaruhi uh, atau hal-hal yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi sebenarnya kita harus cari tahu penyebabnya itu apa. Nah, jika kita sudah tahu penyebab dari ketidakpercayaan diri tersebut, maka sebaiknya kita rubah apa yang bisa kita rubah untuk memperbaiki kepercayaan diri kita. Nah, jika seandainya tidak bisa dirubah, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah, maka kita pahami yang namanya konsep penerimaan. Setelah itu, kita fokus pada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan-kelebihan itu sehingga nantinya bisa menutupi yang namanya kekurangan pada diri kita. Jadi fokusnya pada kelebihan, pada apa yang bisa dirubah. Nah, ketika kita sudah tahu mencari penyebab ini, lalu selanjutnya langkah yang kedua atau cara yang kedua yaitu adalah cari tahu hal-hal yang membuat kita merasa percaya diri. Nah, misalnya adalah kita merasa percaya diri ketika kita memakai pakaian seperti apa, misalnya baju warna merah, baju warna, atau kita merasa percaya diri memakai baju hijau, atau model pakaian seperti apa yang bisa membuat kita percaya diri, lakukan itu, pakai itu. Kemudian juga kita misalnya merasa percaya diri dengan pakai kacamata atau tidak, atau kita misalnya gaya rambut seperti apa, itu mempengaruhi. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, cari tahu skill yang membuat atau yang merasa kamu itu bisa percaya diri. Jadi skill apa, kemampuan apa yang bisa kita lakukan yang dapat membuat kita itu merasa percaya diri. Jadi titik pentingnya
meletakkan kepercayaan diri itu adalah pada skill dan kemampuan. Jadi bukan pada penampilan, bukan pada materi, bukan pada pendidikan, bukan pada status sosial. Kebanyakan orang, ini sudah saya bahas pada yang namanya bias self confidence. Teman-teman bisa menontonnya pada video saya di channel saya. Nah, itu ada permasalahan bias self confidence. Saya ulang di sini, bias self confidence itu ada di mana seseorang keliru meletakkan yang namanya self confidence, yaitu kepercayaan dirinya. Banyak orang yang meletakkan kepercayaan diri pada penampilan, pada materi, pada pendidikan, pada gelar. Sebenarnya bukan di situ letak kepercayaan diri. Letak kepercayaan diri itu adalah pada skill yang dapat kita lakukan dan pada kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita berfokus pada skill, pada kemampuan, itu akan awet. Itu kan hal yang ada dalam diri kita. Nah, jadi cari tahu skill yang bisa membuat kita merasa percaya diri. Ketika kita sudah tahu skill yang membuat kita merasa percaya diri, upgrade skill tersebut, kembangkan skill tersebut, perbaiki skill tersebut, kembangkan skill tersebut, manfaatkan kepada orang lain. Nah, setelah itu, setelah kita tahu skill yang bisa membuat kita merasa percaya diri, maka langkah yang selanjutnya atau cara yang selanjutnya adalah konsisten. Konsisten untuk apa? Konsisten untuk memperbaiki, mengupgrade, mengembangkan, memanfaatkan skill yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki. Jadi pada pembahasan ini saya menitik beratkan pada kepercayaan diri itu pada skill dan kemampuan ya. Walaupun tadi di awal saya ada menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu ada penampilan, materi, pendidikan, dan status sosial. Tapi itu faktor dari luar. Yang faktor dari dalam ada skill dan kemampuan. Saya menitik beratkan pada skill dan kemampuan di sini. Nah, jadi konsistenlah untuk mengembangkan skill. Karena gini, walaupun penampilan kita biasa, walaupun materi kita biasa, pendidikan kita biasa, gelar kita biasa, status sosial kita biasa, tapi kita memiliki skill dan kemampuan yang dapat kita bagikan, manfaatkan untuk orang lain, justru itu akan lebih bagus, akan lebih berguna. Dan hal itu yang namanya kepercayaan diri yang hakiki itu. Real kepercayaan diri, real self confidence. Jadi konsisten untuk mengembangkan itu. Demikian video pembahasan pada topik kali ini, yaitu cara agar lebih percaya diri. Semoga video ini bermanfaat.